warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Hervan dipersilakan. Baik anak-anak, kita akan mainkan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Baik, semuanya dipersilakan untuk berdiri. Dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Coba kalian lihat kanan kiri kalian. Apakah ada bangku yang kosong atau tidak? Alhamdulillah, semuanya masuk semua ya. Pembelajaran kita hari ini mengenai tema 4 yaitu sehat itu penting. Pembelajaran kita sebelumnya yaitu mengenai jenis usaha ekonomi dan kegiatan ekonomi. Jenis usaha ekonomi ini sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh sendiri, dan yang kedua, jenis ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Untuk jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh sendiri disebut dengan usaha perorangan. Untuk ekonomi yang dikelola secara kelompok, baik dalam modal, pengelolaan, maupun keuntungannya. Nah, selain itu juga, kegiatan ekonomi itu sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Ada yang tahu tidak apa saja? Iya Putri, benar sekali. Ada produksi, distribusi, dan konsumen. Jadi anak-anak, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Untuk tujuan yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan secara tepat. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa dapat menganalisis pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan sosial bagi masyarakat secara tepat. Yang kedua, dengan mengamati masyarakat sekitar, siswa dapat mengidentifikasi aktivitas masyarakat di sekitar yang berkaitan dengan pembangunan sosial budaya secara tepat. Yang keempat, dengan mengamati masyarakat sekitar, siswa dapat membuat laporan hasil observasi di lingkungan sekitar tentang aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya secara tepat. Dan yang terakhir, dengan menonton video, siswa dapat membuat tabel perbandingan pola aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan atau masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya secara tepat. Baik, anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu mempunyai ice breaking. Coba kalian perhatikan ya. Buka tutup sambil tertawa, haha. Buka tutup sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung sambil menangis, digulung-gulung teriak hore hore. Coba kalian ikuti ya. Buka tutup sambil tertawa, haha. Buka tutup sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung sambil menangis, digulung-gulung teriak hore hore. Coba Ibu punya gambar. Kalian perhatikan gambar yang ada di depan ini ya. Ada yang tahu tidak ini gambar apa? Iya Ilham, gambar apa Ilham? Iya, benar sekali. Ini adalah gambar orang sedang menanam padi. Apakah kalian pernah menanam padi? Kita lihat gambar yang ada di sini. Interaksi apa yang terjadi pada gambar tersebut? Ada yang tahu tidak? Iya, Evan, benar sekali. Pada gambar ini terjadi interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial biasanya disebut dengan interaksi sosial. Interaksi sosial itu sendiri ialah hubungan sosial yang dinamis, yang terdiri atas hubungan individu antar individu, individu antar kelompok, dan kelompok antar kelompok. Ada yang tahu tidak contoh individu antar individu? Iya, Sito, benar sekali. Jadi, individu antar individu itu contohnya yaitu, misalkan, Sito mengobrol dengan Ilya. Selanjutnya yaitu, hubungan antar individu dengan kelompok. Contohnya, dan tahu tidak? Iya, Putri, benar sekali. Contohnya yaitu, guru sedang menerangkan kepada murid-muridnya. Dan yang terakhir yaitu, hubungan antar kelompok dengan kelompok. Ada yang tahu tidak contohnya apa, anak-anak? Iya, Afifah. Apa contohnya, Afifah? Iya, benar sekali. Jadi, contoh hubungan antar kelompok dengan kelompok yaitu misalkan dalam suatu pertandingan sepak bola ada kelompok 1
Dan kelompok kedua, dalam interaksi sosial harus terjadi hubungan timbal balik oleh setiap pihak atau harus saling mensupport agar dapat mencapai tujuan bersama. Suatu proses interaksi sosial berlangsung setelah didorong oleh beberapa faktor. Yang pertama, identifikasi, faktor imitasi, faktor sugesti, dan faktor simpati. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu mempunyai bacaan. Coba kalian perhatikan ya dan kalian amati. Apakah kalian semuanya sudah mengamatinya? Baik anak-anak. Coba kita lihat bersama-sama mana yang termasuk interaksi manusia dengan lingkungan pada bacaan tersebut ya anak-anak. Ada yang tahu tidak? Iya, Ilham. Apa Ilham? Iya, benar sekali. Jadi, interaksi manusia dengan lingkungan pada bacaan tersebut adalah Pak Damar memanfaatkan kayu untuk memproduksi sandal refleksi. Beliau juga memperdayakan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerjanya. Bagaimana pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan yang ada pada bacaan tersebut? Anak-anak, ada yang tahu tidak? Iya, Afifah. Apa Afifah? Ya, benar sekali. Pengaruh yang terjadi interaksi manusia dengan lingkungan yang ada pada bacaan tersebut ialah yang pertama, pemanfaatan hasil sebagai sumber daya alam untuk kebutuhan manusia. Yang kedua, meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ada yang tahu tidak apa manfaat usahanya Pak Damar bagi masyarakat sekitar? Iya Putri, apa Putri? Iya benar. Jadi, manfaat usahanya Pak Damar bagi masyarakat sekitar yang pertama, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan baru. Dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat buatan Pak Damar. Selanjutnya, usaha apa yang dilakukan Pak Damar untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat usahanya? Coba yang tahu tidak? Iya, Sito. Apa Sito? Benar. Jadi, usaha yang dilakukan Pak Damar yaitu Pak Damar menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi atau penanaman kembali pada lahan yang telah ia tebangi. Selanjutnya, interaksi manusia dengan lingkungan mempengaruhi pembangunan sosial budaya. Ada yang tahu tidak apa pembangunan sosial itu? Baik, pembangunan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, di mana kesejahteraan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Dalam melakukan aktivitas kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, tidak jarang kita akan berhadapan dengan keanekaragaman yang tinggi. Nah, selain itu juga, upaya pembangunan sosial budaya dapat dilakukan melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Contoh dari aktivitas masyarakat dalam pembangunan sosial budaya, yang pertama, mengikuti wajib belajar 9 tahun. Yang kedua, mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya. Yang ketiga, turut serta dalam organisasi masyarakat. Baik anak-anak, kalian silahkan amati aktivitas masyarakat yang ada di lingkungan kalian yang berkaitan dengan pembangunan sosial budaya. Setelah kalian mengamati, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugasnya berupa tugas kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3-4 anggota. Kemudian, setiap kelompok akan mempresentasikan di depan kelas. Baik anak-anak, kelompok siapa yang sudah siap mempresentasikan hasil laporannya? Oke, kelompok 1, silakan presentasikan hasil observasinya ya. Wah, kelompok 1 bagus sekali. Terima kasih kepada kelompok 1. Iya, kelompok 2 dipersilakan. Wah, pintar-pintar sekali ya kelompok 2. Nah, anak-anak, Ibu mempunyai video nih. Kalian simak baik-baik ya. Di dalam video tersebut yaitu mengenai
Interaksi dalam kegiatan sosial, di mana kegiatan sosial adalah kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat, contohnya kerja bakti, penyuluhan, donor darah, bakti sosial, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, interaksi dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan sebagainya. Yang kedua, membuka usaha menjahit, membatik, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada berdagang. Yang terakhir yaitu interaksi dalam budaya. Kegiatan budaya ialah kegiatan yang berkaitan dengan pola atau gaya hidup yang berkembang di masyarakat dan diwariskan secara turun-menurun. Seperti kesenian, bahasa, adat, dan lain-lain. Contoh dari interaksi kegiatan kebudayaan yaitu yang pertama, mengunjungi pameran lukisan. Yang kedua, menonton pertunjukan wayang. Baik anak-anak, kita sudah memasuki di akhir pembelajaran. Coba ada yang tahu tidak materi apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini? Iya, Hervan, materi apa saja yang sudah kita pelajari? Iya, benar sekali. Materi yang telah kita pelajari yaitu interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Ada yang tahu lagi? Iya, Afifa. Apa, Afifa? Iya benar, kita telah mempelajari pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan yang ada pada teks bacaan tersebut. Coba ada yang tahu lagi tidak? Iya benar sekali, kita telah mempelajari aktivitas masyarakat sekitar mengenai pembangunan sosial budaya. Yang terakhir, kita belajar pola aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. Apakah dari materi semuanya ada yang belum kalian pahami? Alhamdulillah, jika kalian sudah paham semua ya anak-anak. Bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran hari ini? Benar, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, dan kita menjadi tahu apa itu interaksi, dan apa saja contoh-contoh dari interaksi. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu, manusia adalah makhluk sosial, di mana manusia membutuhkan orang lain. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial disebut dengan interaksi sosial, di mana interaksi sosial tersebut ialah hubungan sosial yang dinamis, yang terdiri dari hubungan sosial individu antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan yang ada pada teks tersebut yaitu pemanfaatan hasil sebagai sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Nah, selain itu juga, interaksi manusia dengan lingkungan dapat mempengaruhi pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya dapat dilakukan melalui pendidikan. Yang pertama, pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Selanjutnya, pola aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. Yang pertama, pola aktivitas sosial. Nah, pola aktivitas sosial itu misalkan ada kerja bakti, penyuluhan, donor darah, bakti sosial, dan lain sebagainya. Kemudian pola aktivitas ekonomi, misalnya berdagang, menjahit, bisa usaha pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Untuk pola aktivitas budaya, yaitu mengunjungi pameran lukisan, menonton pertunjukan wayang atau yang berbau dengan seni dan kebudayaan, selanjutnya mengikuti festival kebudayaan dan lain sebagainya. Baik anak-anak, di sini Ibu akan memberikan tugas kalian untuk di rumah, yaitu membuat tabel perbandingan pola aktivitas sosial, ekonomi, sosial dan budaya, serta bidang moral. Baik anak-anak, untuk pembelajaran berikutnya yaitu mengenai karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau negara maritim. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa akan dipimpin oleh Ilham. Kepada Ilham dipersilakan. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran pada hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.